Untuk menghabiskan waktu langsung saja. Maaf, sebelum kami menyampaikan sabda khas masjid kita ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan himbauan dari pemerintah Kota Parepare, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Dengan hormat, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, kami dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare menghimbau kepada seluruh takmir masjid agar hanya menerima hewan kurban yang dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari dokter hewan yang berwenang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk yang pertama menjamin kelayakan dan kesehatan hewan kurban sesuai kaidah syariah Islam. Yang kedua, mencegah masuk dan penyebaran penyakit hewan menular, khususnya penyakit mulut dan kuku atau PMK dan zoonosis lainnya di wilayah Kota Parepare. Untuk itu, kami mohon kerja sama seluruh pengurus masjid agar yang pertama meminta SKKH dari jemaah yang berkurban saat menerima hewan kurban. Yang kedua, melaporkan kepada petugas atau dokter hewan jika menemukan hewan dengan gejala sakit. Yang ketiga, menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya membeli hewan kurban dari sumber terpercaya. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Insinyur Maulana SPMN IPU. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami akan menghimbau sekaligus mengajak para jemaah untuk berkurban di masjid kita ini. Adapun rincian sapi harga 1 ekor yakni Rp15.400.000, patungan 7 orang, per orangnya Rp2.200.000. Sedangkan kambing 1 ekor per orang harga Rp3.200.000. Alhamdulillah sudah masuk ke kelompok ketiga sapinya, sedangkan kambing masih 0. Dan jika ingin keterangan lebih lanjut, hubungi Pak Ketua Panitia yakni Pak Yuancis atau pengurus masjid. Terima kasih. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami akan menyampaikan laporan saldo kas masjid kita ini. Saldo cukup lalu yakni Rp28.940.000, penerimaan Rp3.945.000, jumlah Rp32.885.000, pengeluaran Rp9.970.000. Adapun rincian sumbangan yang masuk, hamba Allah Rp50.000, karena Allah Rp50.000, infak kota amal Jumat Rp2.620.000, almarhumah Titik Abdullah Rp100.000, tanpa nama Rp5.500, infak kota amal Maghrib Rp1.120.000. Adapun pengeluaran insentif petugas Jumat Rp850.000, bayar KWH masjid bulan Mei Rp8.720.000, beli sebelum lantai plus motor Rp400.000. Jadi sisa saldo kas masjid kita sampai saat ini yakni Rp22.915.000, Rp22.915.000. Adapun semuanya baru masuk, karena Allah Rp50.000, hamba Allah Rp500.000, hamba Allah
Rp200.000. Pahalanya untuk almarhumah Anissa Maharani Gasenda Rp2 juta. Dan kami segenap pengurus ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur masjid kita. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat semoga amin. Dan kami mengharapkan keikhlasan berjamaah untuk mengirimkan surah Al-Fatihah kepada para donatur masjid kita. Ila hadiniya Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara Jumat hari ini tanggal 9 bulan Mei 2025 selaku khatib yakni Al-Mukarram Dr. Muhammad Fadli MPD. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Selaku imam yakni Al-Ustaz Darwis SPD, Muazzin Ali Syahrul SIB. Sekian lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وزده يا رب شرفا وكرمه ورفعة ومهابة وتعظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Rawahu Ahmad wa Tabrani an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yawmal jum'ati wal imam yakhutub fa huwa kal himari yahmilu asfara alladhi yaqulu lahu ansib la jum'ata lah. Berkata Ahmad dan Tabrani dari Abdullah bin Abbas, keduanya berkata bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di saat imam berkhutbah, dia itu bagaikan keledai yang memikul kitab, sedangkan yang menegurnya dengan kata-kata diamlah, niscaya tidak sempurnalah Jumatnya. Wa ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام وأرشدنا إلى سبيل الرشد والقوام وألهمنا أن نتبع سيرة خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعث الله رحمة للعالمين. فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang ulama besar yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan, min alamati mautil qalbi, tanda-tanda matinya hati seorang hamba, adamul husni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu minaz zalat. Bagaikan regrutta Ibnu Athaillah Sakandari, ciri seorang hamba yang mati hatinya adalah adamul husni ala ma fataka minal muwafiqat, tidak merasa bersedih apabila meninggalkan perintah atau ketaatan kepada Allah, dan tidak merasa menyesal apabila melakukan kemaksiatan. Kita ini adalah seorang hamba dengan tujuan diciptakannya illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan satu perintah ibadah yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikerjakan dan dilaksanakan, maka hakikat dari perintah itu manfaatnya akan kembali kepada hamba itu sendiri. Misalnya perintah berkurban, perintah melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu, terlebih-lebih perintah melaksanakan sholat fardu atau sholat waktu. Tajame sepanjang ia dikali tajame sepanjang ide narugi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang rugi itu adalah hamba itu sendiri. Hanya lagi-lagi saya mengutip perkataan dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari, laisal kibar laisal kibar bil istimrar wa laisal kibar bil istighfar. Maka dari perintah Ibnu Athaillah Sakandari, laisal kibar bil istimrar, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau sering melakukan manusia akan besar juga. Bertumpuk kesalahan itu akan besar juga nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gak tahu ngaca apa ini, menganggap remeh satu ibadah. Walaisal kibaru bil istighfar, dan tidak ada namanya dosa
besar kalau diiringi dengan permohonan ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama rajin-rajin untuk melaksanakan taubat atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 narampitu Allah Subhanahu wa taala ilalanna akram marajai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Karena derajat tertinggi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghadirkan rasa cinta kepada hambanya itu sendiri. Koidi mapuji ki kufongalatan, kudik mapuji ki fongalatan. Kita dia merasa cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta kepada kita. Maka maqam derajat tertinggi seorang hamba adalah ketika hadirnya rasa cinta Allah terhadap hambanya. Indikatornya ada dua. Perspektif Quran surah Al-Baqarah 220. Oleh karena itu, para ulama kita membagi tiga orang yang melaksanakan suatu ibadah. Contoh misalnya sholat. Dan syaratnya diterima ibadah itu berdasarkan sabda Nabi, in kana amalu khalisan wa lam yakun shawaban falam yuqbal. Jika amalan itu dikerjakan sudah benar, sudah sesuai dengan tuntunan ajaran agama, walam yakun khalisan, tetapi dia ikhlas najama, tidak ikhlas, bukan semata-mata lillahi ta'ala, falam yuqbal kata Nabi, maka ditolak juga di hadapan Allah. Ini indikator. Wa in kana amalu khalisan wa lam yakun shawaban falam yuqbal. Lagi-lagi Nabi melanjutkan sabdanya, jika amalan itu dikerjakan sudah ikhlas, apapun ibadah yang dikerjakan seorang hamba semata-mata lillahi ta'ala, akan tetapi gugur syarat yang kedua, ialah itu tidak sesuai dengan pedoman, bertentangan dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia ada dasarnya, tidak punya literatur, maka ditolak juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua syaratnya diterima ibadah berdasarkan sabda Nabi, ikhlas dikerjakan dan sesuai dengan petunjuk pedoman ajaran agama Islam. Itu penderita apa bagi telui. Yang pertama, ada orang yang melaksanakan suatu perintah itu karena menganggap perintah itu adalah kewajiban. Contoh sempajangnya, mari kita jangan sempajangnya kan perintah wajib, madosa kita sempajang. Ini tingkatan paling bawah. Inilah yang banyak terpaksa melaksanakan sholat, keterpaksaan yang hadir dalam hatinya, sehingga mereka tahu dia gagah halangi, tapi menunda waktu sholatnya, padahal tidak ada usulnya, tidak ada halangannya, tidak ada halangannya yang diizinkan oleh Allah untuk ditunda sholatnya. Maka ini termasuk golongan yang paling rendah. Yang kedua, maka itu tak ada hamba yang melaksanakan perintah itu karena perintah ibadah itu adalah kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani. Kumalubu itu manre. Begitu juga dengan rohani kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang ketiga, inilah yang tertinggi. Mudah-mudahan jamaah al-irsyad, yaitu tingkatan melaksanakan suatu perintah ibadah itu karena nikmat dari Allah, penyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan oleh ulama kita adalah
menghadirkan rasa cintanya Allah kepada kita dan kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu golongan yang mendapatkan naungan nanti di hadapan Allah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, cirinya orang yang dicintai oleh Allah ada dua menurut Al-Quran tadi saya sebutkan, yaitu taubat. Yang kedua adalah orang yang membersihkan. Cuma menurut Syekh Imam Al-Basri, salah satu yang merusak hati ialah yuznibuna biraja'i taubah. Rajin kita melaksanakan kegiatan kesalahan, bertobat, salah bertobat. Tapi menurut Andre Durta Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, salah satu yang menyebabkan hati rusak adalah yuznibuna biraja'i taubah. Selalu melakukan kesalahan, lalu berharap untuk taubat. Kamu makan taubat okak matu. Dia mestinya tidak melakukan lagi kesalahan sebagaimana dulunya dia melakukan kesalahan itu, berusaha meninggalkannya tapi napugok si pemo. Bukan taubat nasuha. Karena di dalam hatinya ada harapan agar supaya nanti Allah masih mengampuni dirinya. Hati-hati jemaah. Yuznibuna biraja'i taubah adalah mereka yang sering melakukan kesalahan tapi dalam hatinya ada harapan masih diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan seorang ulama besar Ibnu Katsir yang juga seorang pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, iblis 4 kali menangis. Menangisnya yang pertama ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah menyuruh seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis ini adalah salah satu makhluk Allah yang awalnya mulia, satu majelis dengan malaikat. Tapi karena kesombongannya, keangkuhannya, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan Nabi Nuh alaihi salam ketika disuruh buat perahu bahtera di atas gunung, tidak pernah protes. Maka Nabi dia disuruh ke Allah taala, "Mipu kapal aku cukup na buluke daripada lain pun." Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihi salam, tidak pernah protes kepada Allah. Maka dia anak-anak menggiri. Kenapa anak kita mau sembelih? Tidak pernah protes. Sami'na wa ata'na. Tapi beda dengan iblis. Karena kesombongannya, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada anak. Makanya Pak, kalau agama memerintahkan kita jangan banyak bicara, laksanakan Pak. Negatunya itu tahu. Mari kita sempajang. Ya bahwa sempajang lolong pilisan dan lisan sempajang. Jangan lawan itu. Sehingga yang kedua adalah ketika dikeluarkan dari surga, iblis dikeluarkan dari surga, menangis iblis. Tapi menangisnya mengandung unsur amarah, bersumpah di hadapan Allah. Di Quran surah Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyanna min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ini sumpah serapah iblis. Sementara Nabiullah Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga, dia malah menyesali perbuatannya, berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga adalah ketika Nabi Muhammad SAW lahir, di dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallah fabidzalika falyafrahu, dalam surah Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka iblis menangis. Yang keempat, yang paling terakhir adalah iblis menangis ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Makanya jamaah, saya secara singkat, ada seorang ulama bernama Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi. Begitu mulianya surah Al-Fatihah sebagai surah yang paling mulia dalam Al-Quran. Bahkan menurut Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi, ada pintu langit yang tidak pernah terbuka pada saat itu, tapi ketika turunnya surah Al-Fatihah, pintu langit itu terbuka. Maka dia ada berunta Ibnu Arabi, kalau kita sudah sholat, maka biasakanlah membaca Al-Fatihah 40 kali. Ini amalan para ulama-ulama terdahulu kita. Ketika sampai pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ucapkanlah hajatmu. Sitina aja nang topo-topoin keinginanmu. Sitina ada kira-kira keinginanmu selama ini tertunda, terhambat. Maka Ibnu Arabi mengatakan, coba setelah selesai sholat, baca surah Al-Fatihah 40 kali. Ketika setiap sampai Al-Fatihah, setiap sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan apa hajatmu, insyaallah Allah akan mudahkan. Sekiranya demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ba'athallahu rahmatan lil alamin. Faya ayyuhan nas usikum bin nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالتقوى
واختم لنا بحسن الخاتمة. آمين. اللهم أرض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. آمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل زمان ومكان. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والاستقامة في جميع الأعمال الصالحات. اللهم عافنا في كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحا ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه، ونعوذ بك من شر ما قبله، ونعوذ بك من شر ما بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullah. Astagfirullah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام والسلام عليك يا عبد السلام ومن السلام أخذ الجنة لا والسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. قم لا شيطان مسلم وإلى رب تعالى سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينا في قلوبنا في الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا راشدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد لله رب العالمين. الفاتحة. Fatihah. Assalamualaikum.